Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani, menggumuli keimanan kita, menggali dari berbagai perspektif yang sangat dimensional, sehingga kita menemukan kebenaran yang disorot dari berbagai sudut, bukan sekedar spekulasi, apalagi cara kerja eksegese yang tidak pernah menjalankan tugas eksegese. Saudara-saudara, ini satu istilah sebenarnya hanya untuk mau mengatakan eksegese apa yang ada di otak kita cari ayat pendukungnya dari Alkitab. Tapi kalau eksegese adalah bagaimana Alkitab berpesan apa, nah itu yang kita gali keluar. Tetapi memang kalau kita melakukan eksegese, menemukan kebenaran itu, terasa menampar wajah kita. Eksegese menyenangkan karena mau membenarkan apa yang memang sudah ada di benak kita. Alkitab hanya sekedar menjadi legalitas. Tidakkah itu menakutkan? Karena seharusnya Alkitab adalah pemimpin yang mengubah kita. Firman hidup itu bukan. Jadi bukan kita yang semaunya. Nah, karena itulah dimensi iman Kristiani selalu bergumul untuk memahami kebenaran utuh. Terus berdoa, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan ini. Lebih dulu kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih, ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu, kesempatan boleh merenungkan firman-Mu. Sadarkan kami, ingatkan kami untuk menggali dalam, mendapatkan pesan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami tak salah melangkah, apalagi sekedar berspekulasi tentang kebenaran yang membuat kami di ujung jalan menjadi kecewa, tergelincir, bahkan terbuang. Karena itu biarlah di kekinian masa kami terus menjelajah dalam kebenaran yang sejati. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, Kepala Gereja Firman Hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, kali ini kita akan merenungkan bagaimana kisah tentang murid yang luar biasa yang bernama Petrus. Luar biasa, tetapi juga luar biasa dalam berbagai aspek, karena sangat fenomenal, saudara. Paling berani, tetapi sekarang sekaligus orang yang paling reaktif terhadap banyak hal, baik yang baik maupun yang tidak baik. Nah, saudara, kita kali ini membicarakan Yesus berjalan di atas air di dalam Matius pasal 14, ayat 22 sampai 33. Matius 14, 22 sampai 33, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takutnya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita membaca bagian ini dan menelitinya. Maka dikisahkan sesudah usai pelayanan, Yesus menyuruh murid-muridnya lebih dulu untuk ke seberang. Saudara, Danau Galilea tidak terlalu besar, ya, menjadi satu danau, tapi menjadi penting di dalam orang Israel karena itu menjadi sumber kehidupan. Di sana air sumber kehidupan yang menghidupi seluruh Israel. Ya, berapa kilometer kali berapa kilometer. Ya, lebih besar Danau Toba kalau kita punya danau yang ada di Indonesia. Nah, saudara-saudara, di Danau Galilea ini ada beberapa kota-kota, ya. Jadi dari sini bisa ke seberang sana dan seterusnya. Nah, daripada jalan memutar, memang dengan perahu akhirnya sangat menolong sekali, sehingga transportasi perahu, ya,
Itu sangat aktif, ditambah lagi para nelayan. Sehingga tiap-tiap kota di pinggir-pinggir Danau Galilea atau disebut juga Laut Galilea begitu ya. Sometimes juga namanya dipakai Danau Tiberias, Danau Kineret, itu tempat yang sama. Ya. Nah, saudara-saudara, ada berbagai nama untuk menyebutkan ya, tergantung kadang kota-kota yang dekat di pinggir pantai. Tiberias misalnya itu di Tiberias karena di pantainya. Galilea itu lebih kepada karena provinsinya gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti itu, danau yang sekecil itu bagaimana mungkin bisa ada angin besar? Saudara, danau ini memang membentuk satu lingkaran tetapi ada celah masuk angin. Nah, kalau angin bertiup dengan kencang pada musim tertentu, dia masuk ke arah danau. Nah, di sekeliling danau ini adalah perbukitan-perbukitan, sehingga air tidak, angin tidak akan bisa keluar. Sehingga dia akan mengisi ruang kosong, lalu dia akan hantam bukit, dan muter. Dan akhirnya menjadi sebuah putaran yang cukup keras, tergantung kerasnya angin itu. Nah, itu mengakibatkan di danau yang sebetulnya tampak tenang dan tidak berbahaya itu, danau dan bukan laut lepas itu, dimungkinkan satu badai yang sangat luar biasa. Karena perputaran angin yang menghantam bukit-bukit di sekitarnya. Sehingga dia seperti kalau kita bilang taruh air dalam cangkir gitu, kita putar-putar. Wuduh, kan luar biasa saudara ya. Putaran yang hebat sekali. Nah, itulah yang terjadi. Tetapi kita tidak sedang akan membicarakan dulu lebih detail tentang geografis daripada Danau Galilea ini saudara. Tapi saya mengungkapkan ini hanya untuk saudara yang kritis pasti akan bertanya, bagaimana sih di danau kok bisa ada angin sakal yang begitu hebatnya? Sementara yang tidak kritis biasanya memang tidak pusing, asal dengar walaupun sebetulnya terlalu banyak pertanyaan pada situasi yang ada. Tapi itu memang kebiasaan kita. Dengar amin selesai tanpa pernah mengkritisi. Saya lebih suka pada orang yang kritis. Bahkan suka mendebat khotbah, tetapi memang mau mencari kebenarannya. Lalu ada orang bilang, firman Tuhan nggak boleh didebat. Lalu untuk apa? Tuhan juga tidak suruh kita gelap mata main terima begitu saja, bukan? Belajarlah, kecuali memang ada sesuatu yang tidak perlu kalau sesuatu tidak perlu dibantah memang sudah final, ya sudah. Tetapi penting kita berdialog, penting kita bertanya, kan begitu. Dan itu kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Pegang kebenaran itu dan pertanggungjawabkan pada tiap orang. Jangan gentar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus berdoa, murid-murid pergi. Ya. Nah, pada waktu murid-murid di tengah jalan kira-kira 5 mil ya, 7,5 kilo, 8 kilo, kemudian terjadilah putaran itu saudara. Nah, 8 kilo itu sudah cukup ke tengah danau. Nah, pada waktu terjadi putaran yang sangat luar biasa itu, ini menjadi sesuatu yang menjadi penting karena menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Ya. Saudara, karena memang sejago-jagonya nelayan, waktu-waktu badai datang seperti itu paling ditakuti, maka dihindarkan. Tapi ini sudah kadung di tengah. Tampaknya ini di luar perkiraan mereka. Ini menjadi sesuatu angin yang datangnya ekstra kuat begitu ya. Mereka nelayan bukan orang bodoh tentunya ya. Tetapi apapun di luar dugaan selalu bisa terjadi. Sesuatu yang ekstra kan begitu. Nah, menjadi menarik saudara ketika kemudian di dalam situasi yang pelik seperti begitu ya, Yesus berjalan. Nah, pada waktu Yesus berjalan di atas air ini menjadi menarik saudaraku yang kekasih. Kenapa? Ketika dikatakan angin itu berputar sedemikian rupa, lalu jam 3 malam atau dini hari begitu ya, maka datanglah Yesus dan berjalan di atas air. Tentu saja murid-murid ini syok. Pertama, soal angin kan sudah soal yang mengganggu sebetulnya. Oke? Seketika angin begitu soal mengganggu, lalu tiba-tiba Yesus berjalan di sana. Siapa yang tidak terkejut lalu mereka berteriak? Itu hantu. Saudara, menarik. Murid-murid berpikir Yesus itu hantu. Murid-murid yang dekat, yang sering bersama dengan Yesus. Saya ingin mengatakan satu hal sebetulnya. Di dalam benak tiap orang sebelum dia percaya kepada Kristus Yesus Tuhannya, semua orang mempunyai latar belakang kepercayaan. Entah itu memang berbasiskan agama atau cerita turun-menurun atau budaya ya yang ada di sekitarnya. Nah, artinya mereka juga memahami hantu. Karena di PL pun kita baca soal setan itu kan banyak saudara. Tetapi ketika melihat Yesus dan mereka menyebutnya hantu, jangan lupa aroma ketakutan atas angin pasti ada pada mereka. Lalu melihat di tengah angin ada orang berjalan, saudara bisa membayangkan. Akal sehat kita akan bilang itu menakutkan. Karena nggak mungkin dong kapal saja ada goyang-goyang begini kok. Angin lumayan berat begitu kok.
Bagaimana ada orang jalan di sana? Ya cuma satu memang logikanya, ya hantu. Ya. Dan pasti itu kelihatan dengan penerangan yang minim di atas kapal itu. Kalaupun itu sedikit terang bulan, maka tidak akan mungkin langsung bisa mengenali wajah siapakah itu, kan begitu. Tetapi tampaknya Yesus terus semakin mendekat ke perahu itu. Sehingga dengan penerangan yang sangat minim. Ingatlah waktu itu belum ada lampu sorot, saudara ya. Sehingga dia mengandalkan dari terangnya langit di sana, seberapa terang, bulan seberapa ada, begitu. Tetapi paling lampu-lampu kecil yang ada di perahu. Sehingga mereka harus melotot dan melihat jauh ke sana, datang semakin dekat. Lalu kemudian murid-murid itu berteriak hantu, tetapi Yesus menjawab kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, ya, ketakutan yang begitu memuncak dijawab dengan sangat menarik. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata aku ini, jangan takut, menjadi satu kata yang banyak kita temukan di dalam Alkitab. Maria datang, lalu malaikat datang pada Maria. Maria ketakutan, jangan takut. Nah, ini jangan takut. Kebangkitan di kubur, jangan takut. Sehari-hari, jangan takut. Sehingga katanya ada orang menghitung itu, ya, hampir 365-an jumlah jangan takut di Alkitab. Lalu dengan guyon berkata, cukup sehari satu diberikan kepada kita, maka tiap hari nggak perlu takut. Ya, saudara, tentu itu debatable ya, kita pinggirkan dulu. Tetapi hanya untuk mau mengingatkan, sebetulnya memang sangat seringnya jangan takut dipakai di Alkitab. Yang menjadi menarik bagi kita adalah kalimat jangan takut menjadi peneduhan kepada hati tiap orang percaya yang mestinya memang tidak perlu takut jikalau itu adalah Tuhan, Tuhan bersamanya. Tetapi memang bahwa ada angin sakal, bahwa ada kengerian di tengah malam atau dini hari itu. Namun di situasi seperti itu Yesus ada. Jadi tidak ada alasan untuk takut apapun yang terjadi. Oleh karena itulah gambaran ini menjadi sangat penting. Tidak ada hidup, tidak ada persoalan. Tidak ada hidup tanpa goncangan. Omong kosong. Kalau hidupmu dikatakan mulus-mulus saja. Omong kosong. Kalau kau berdoa minta uang lalu dapat uang. Omong kosong. Kalau kau berdoa minta sakitmu sembuh lalu kau sembuh. Ada yang doa sakit sembuh. Jangankan sakit sembuh, mati pun bisa bangkit kalau Tuhan mau. Ada orang minta uang lalu nggak punya uang dapat. Jangankan minta uang. Jadi raja pun diangkatnya si Daud. Mana pernah si Daud berpikir jadi raja? Karena raja pertama adalah dari suku Benyamin, dia dari suku Yehuda. Tetapi yang menjadi penting, jangan mengeneralisasi. Karena di Alkitab terlalu banyak cerita kebenaran yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Di Alkitab ada Yusuf Arimatea yang kaya, sahabat Allah, bukan? Sahabatnya Yesus. Tapi ada janda miskin yang dipuji Yesus. Dua orang yang ekonominya jomplang, bumi langit bedanya, bukan? Ada yang sakit disembuhkan, tapi Paulus sendiri sang rasul itu, ketika ada duri yang menyakitkan, minta dicabut. Enggak tuh. Nah, Tuhan mengukir unik pada tiap diri orang. Sehingga gambaran badai ada badai, siapa bilang enggak? Jangan jadi orang Kristen yang cengeng, saudara. Ya, ini penting. Jangan membiarkan pikiran kita ini dikotori oleh berbagai pikiran-pikiran yang tidak sesuai kebenaran firman itu. Mari kita bersihkan dan taklukkan pada kebenaran yang utuh. Ada badai? Ada. Tetapi ingat, ada Tuhan? Ada. Maka yang menjadi penting dalam iman itu apa? Jangan takut di tengah badai. Emang kenapa takut di tengah badai? Ya badai-badai lah. Yang jadi persoalan kalau kau takut dan habis. Tapi kalau kau tidak takut, apa yang kau takutkan? Loh, Pak tidak takut tapi badainya menenggelamkan kapal itu. Ya, kau tidak takut karena bersama Tuhan, maka matimu pun di dalam Tuhan. Apa yang kau takutkan? Itu namanya beriman. Itu namanya prinsip pegangan penting. Sayangnya, para murid tidak menikmati itu, tetapi Petrus dengan segera berteriak. Demonstrasinya yang dia suka. Guru, kalau memang itu engkau, aku mau jalan di air ini. Ya, dia pikir jalan sama-sama gurunya ya. Sekaligus test case, ini betul apa enggak, kan kira-kira begitu. Tapi tampaknya Petrus juga memanfaatkan situasi yang ada untuk bisa berjalan di sana. Nah, kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, engkau itu suruhlah aku datang padamu. Maka Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Perahu yang sudah kira-kira 7-8 kilometer
dari pantai. Jadi sudah cukup di tengah, bukan? Nah, kalau sudah di tengah, ya nggak akan ada air rendah, kan? Itu logika sederhana, bukan? Pasti air yang cukup tinggi. Yang kedua, di atas perahu saja pun, di atas perahu nih sudah susah bertahan karena angin yang sangat mengganggu. Sekarang Petrus turun di air. Wah, ini demonstrasi yang luar biasa sekali, bukan? Lalu kemudian dia berjalan, saudara. Yes, dia jalan karena Yesus suruh. Ayo datang sini. Lalu berjalanlah Petrus menuju ke arah Yesus. Lalu dia dapatkan Yesus. Namun saudara, ketika dirasakannya tiupan angin, karena memang angin tidak berhenti. Lalu ada pertanyaan, emang pada waktu dia turun dia nggak berasa angin? Saudaraku, luapan kesenangan untuk datang kepada Kristus, pengalaman berjalan di atas air menjadi fenomena tersendiri bagi dia, membuat Petrus tidak pusing dengan yang lain. Dia tidak pusing dengan rasa-rasa lain. Tetapi ketika suasana batin itu berubah karena tiupan angin, dia dikembalikan kepada memori sebelumnya, ya, muncullah rasa takut. Tadi gairah yang begitu besar melihat Yesus membuat dia, wah ini, lupa semua, jalan. Tapi begitu tiupan terasa, waduh, balik lagi ke langkah sebelum begitu, ya. Lalu dia ketakutan. Itu normal pada diri seseorang, bukan? Itulah ketika kita hidup dengan perasaan. Oleh karena itu ketika Petrus berjalan seperti itu, apa yang terjadi kemudian adalah bahwa dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Lalu dikatakan mulai tenggelam. Ada Yesus? Ada. Dekat banget, maka dikatakan dia berkata tolonglah aku. Lalu Yesus mengulurkan tangan. Berarti kan udah dekat. Lah jarak jauh bisa datang mendekat, sudah dekat kok malah jadi ketakutan. Bagaimana ini bisa? Saudaraku yang kekasih, bagi saya ini menjadi peristiwa menarik sebetulnya. Terlalu banyak orang mengaku-ngaku dekat Tuhan, tapi kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan. Iya. Kalau saya bilang kasihilah sesamamu, tapi saya hidup untuk diri saya sendiri, enak-enak saya sendiri, memperkaya diri saya sendiri, di mana kasih itu? Kalau saya bilang pergilah kemanapun, layanilah, carilah jiwa, tapi kemudian yang apa, yang susah, yang pinggir-pinggir saya abaikan, di mana kebenaran itu? Kalau saya bilang harus berani, harus begini, tapi ternyata ya memang saudara berani pergi kemana-mana, tapi ternyata tidak berani lewat kuburan misalnya, ya. Atau kemudian tidak berani kalau tidak punya uang, sudah stres, sudah ketakutan. Tidak berani hidup susah, tidak berani ke tempat yang tidak tersedia fasilitas lengkap. Ternyata kita penakut kok. Jadi kata jangan takut sebetulnya tidak berlaku bagi kita. Sekalipun kita ucapkan hanya menjadi lip service saja. Nah, inilah pentingnya memahami kebenaran. Sehingga Petrus mengalami kegagalan, padahal tadi dari kapal menuju Yesus, jaraknya cukup lebih jauh, bukan? Sesudah dekat, malah jadi kacau balau, lucu setengah mati. Kalau jauh masih bisa ngerti toh. Ini udah dekat kok. Mestinya kan puncak kebahagiaannya luar biasa. Nah, oleh karena itu ketika dia mulai tenggelam dan Yesus menolongnya, ucapan Yesus itu sangat menarik, saudaraku. Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Dikatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku, Petrus dimarahin, kau kurang percaya, kenapa kau bimbang? Camkan itu, pikirkan itu. Petrus dikatakan bimbang. Pertanyaannya, di mana kebimbangannya? Rupa-rupanya kebimbangan Petrus muncul ketika dia merasakan realita di mana tiupan angin itu ada. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi perlu untuk kita gumuli bersama, saudaraku. Inilah yang mesti diperhatikan oleh tiap orang percaya. Jangan berpikir karena di gereja kita orang beriman. Yesus dekat dengan Petrus secara fisik. Tapi ternyata tetap saja dia bimbang karena tiupan angin menjadi memori yang tidak terlupakan dan cukup menakutkan. Dan itulah kita. Urusan kehidupan sehari-hari kita. Pengalaman tidak punya uang dan susah, pengalaman tertekan, pengalaman pahit, pengalaman getir menempel dalam benak kita. Sehingga ketika ada gejala itu akan muncul lagi ketakutan kita luar biasa. Jadi sebetulnya kita tidak pernah menjadi orang yang beriman sejati. Iman kita sekedar situasi di mana emosi kita bermain. Itu bahaya setengah mati. Karena itulah saya suka Alkitab ketika dikatakan apa? Tidak setiap orang menyebutku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau kau bilang kau percaya Allah, kata Yakobus, jangankan kau, setan pun percaya. Jangan terjemahkan itu imanmu.
Lalu, kalau kita dalami lagi kalimat Yesus sendiri yang berkata apa? Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Banyak ke gereja, sedikit ke surga. Tidakkah itu menggentarkan saudaraku? Mengapa? Itu pertanyaan serius. Karena the quality of faith kita, kualitas iman kita akan teruji dalam perjalanan hidup kita. Bukan dari statement of faith kita. Oh, saya percaya Tuhan, silakan kau teriak. Mau suara kencang sekencang apapun. Kalau kau pikir setan takut, ketawa iya. Karena setan tahu apa di dalam badanmu itu atau di dalam hatimu sana. Setan ngerti bukan? Nah, jadi tidak perlu kita memanipulasi, bermain dengan sugesti. Nah, ini memang paling repot, iman sama sugesti dicampur aduk itu di situ, saudara. Sehingga kita seringkali lebih mensugesti diri, percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan. Itu bukan iman. Iman itu adalah sesuatu yang tumbuh pada seseorang, memberikan kekuatan dalam kehidupan, seperti tindakan si janda miskin yang tenang, tak banyak bicara, tapi tindakannya nyata. Ayo kita sederhanakan, saudaraku. Petrus gagah, hebat, aku mau ke sana. Makin dekat malah kacau juga. Karena tiupan angin yang dirasakannya. Dia kembali kepada memorinya yang tadi, yang sebelumnya. Padahal Yesus sudah dekat dengan dia. Itu sebab Yesus dengan segera mengulurkan tangan menolong dia. Berapa lama lagi kamu percaya? Hai yang tidak percaya. Kenapa kamu bimbang? Itu kalimat yang sering Yesus ucapkan terhadap murid-muridnya. Saudaraku yang kekasih, beriman jangan diiming-iming, dan itu bukan perkara mudah. Iman, ingat, bukan sugesti. Iman adalah keberanian berserah kepada Tuhan sepenuhnya terhadap apapun terjadi di kehidupan. Nah, orang berserah bukan petantang-petenteng. Oh, aku mau ini, aku mau itu. Bisa ini, bisa itu. Percaya ini, percaya itu. Bukan itu. Berserah, disitulah powerful. Karena ketika kau berserah, Tuhan menguasai seluruh hidupmu. Engkau akan dimampukan melangkah dalam tiap langkah-langkahmu. Sakit pun kau nikmati, kemiskinan pun kau jalani, dan tidak pernah menjadi seorang yang korupsi. Perhatikan kalimat. Itu kekuatan iman. Tidak ada cukup godaan kepadamu untuk membuat kau meninggalkan Tuhan. Itulah iman. Petrus memang fail. Dan kemudian kita juga tahu bagaimana Petrus menyangkal Yesus bukan di kelak hari. Tapi bagaimana kemudian dia berubah menjadi seorang Petrus yang luar biasa. Maka diperlukan sebetulnya kejujuran pada diri kita untuk mengenali di tahap mana sebetulnya kita hidup. Yesus berjalan di atas air. Petrus tenggelam. Padahal dia dekat dengan Yesus. Sepenangkapan saja, artinya satu kali jarak, pegang saja satu tangan lah begitu jaraknya. Begitu sederhananya, begitu sedekatnya. Tapi entah mengapa Petrus tak berdaya. Jawab sederhana. Imannya antara gairah sugesti dan memandang Yesus beda tipis. Wajar kalau Yesus marah. Mengapa kamu tidak percaya? Jadi waktu turun tadi gimana itu ya? Gairahnya kuat, aku mau ikut sana guru. Ngelihat langsung spontan. Di situ dia nggak mikirin apapun, dia jalan. Tapi awas ya, dia sebetulnya kekuatan pikiran yang fokus. Lalu dia jalan. Tapi waktu datang realita, dia goncang. Di kolong langit ini, tidak perlu orang beriman yang hebat tangguh menghadapi kehidupan. Banyak orang tidak percaya Yesus juga lebih hebat dari hidupnya orang yang percaya Yesus. Karena yang percaya Yesus tidak sesuai buahnya. Karena itu saya selalu mau mengingatkan kita. Kalimat Yesus itu menarik ya. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat itu, kau tidak masuk surga. Camkanlah itu. Saya selalu mengatakan, lihatlah sekitarmu. Kalau masih banyak orang lebih baik darimu, hati-hati. Karena itu kau harus berusaha jadi orang baik supaya masuk jajaran orang baik yang bisa dipercaya. Di situ iman itu nyata. Dan akan makin kuat, nah buah iman itu kelihatan luar biasa. Ya, jadi kalau dekat dengan Yesus, ya Petrus juga dekat, takut tetap saja. Ya. Nah, jadi menerjemahkan dekat dengan Kristus adalah penyerahan diri yang total. Nah, mari kita rumuskan saudara bagian ini. Maka pertama kita menemukan prinsip, kita rekonstruksi, ya. Bagaimana dalam peristiwa itu? Petrus berteriak, engkau kah Yesus? Iya. Kalau begitu bawa aku ke sana.
Petrus ingin pembuktian dan Yesus membawanya. Petrus ingin pembuktian dan Yesus memenuhinya. Maka datanglah dia dan dia berjalan di atas air. Tetapi pada waktu itu semua pikirannya hanya fokus pada Yesus dan dilakukan. Tapi kemudian waktu angin bertiup, dia kembali kepada dirinya, memorinya, ukurannya, takutlah dia dan dia mulai tenggelam. Artinya saya mau mengatakan begini, jangan bilang kalau imanmu hebat besar kau bisa jalan di atas air. Maaf saudara, jangan salah. Petrus jalan di atas air, ternyata imannya lemah kok. Itu Yesus ngomong, oh itu kan lemah mau tenggelam. Jadi kau pikir kuat langsung lemah begitu seperjalanan? Enggak lah. Tapi memang anugerah Kristus mendahului Petrus, membuat Petrus bisa berjalan. Dia nikmati itu. Tapi waktu dia kembali ke posisinya, dia tidak lagi mampu menikmati itu. Dia berdiri pada dirinya sendiri, dia mulai tenggelam. Petrus seorang yang harus belajar utuh. Nah oleh karena itu, perhatikan bagian ini menjadi penting. Jangan sampai kau tidak bisa membedakan antara iman dan sugesti. Yang kedua, ya, iman harus dipahami adalah keberanian berserah pada kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi. Jadi bukan fenomena yang kau lihat. Lalu sebut iman. Oh dia imannya kuat lupa. Sakit sembuh. Dia kuat imannya lupa. Wah rezekinya luar biasa. No. Iman yang kuat membuat engkau hidup seperti kehendak Kristus. Berkatnya akan limpah padamu. Itu urusan nomor 5 itu. Sakitmu disembuhkan. Diubah kau dari miskin jadi kaya. Nomor 10 itu. Urusan belakang itu. Tapi sikap hidup yang makin menyerupai kepada yang dipercayai, nah itu iman. Ya, melakukan kehendak Bapa itu disebutnya, bukan? Dan aspek yang ketiga, saudaraku yang kekasih, jangan terjebak pada fenomena-fenomena keimanan tadi lalu merasa diri terlalu hebat dan luar biasa. Nah, ini berbahaya setengah mati. Karena itu berhati-hatilah. Lakoni hari-harimu, jalani hari-harimu supaya hidupmu berkenan kepada Tuhanmu. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran serius kita. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkan, renungkan tentang kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Di mana sebetulnya kita ada, kemana kita mau melangkah, bagaimana hidup kita lakoni dalam keseharian kita. Petrus tenggelam, tapi Yesus berjalan di atas air. Petrus murid Yesus, tapi beda kualitas kehidupannya. Petrus satu perahu dengan Yesus, tapi tidak imannya. Saudara, saya ada sama-sama di gereja, tapi tidak tentu sama dekatnya dalam hubungan pribadi dengan Tuhan kita. Biar ini menjadi pemikiran kita, perenungan kita, yang mesti kita perhatikan saudaraku yang kekasih, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam iman percaya kita. Baik saudaraku yang kekasih, Tuhan menolong kita dalam iman yang sungguh, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman hidup, terus tolong kami, tuntun kami, pimpin kami, supaya kami boleh menjalani hari-hari kami untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih, kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Saudaraku yang kekasih, doakan terus pelayanan kita lewat pelayanan media Antioquia, dan kunjungi website kita ya di www.reformata.com untuk mendapatkan semua informasi pelayanan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat belajar untuk beriman teguh di kehidupan hari-hari kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Amin.